Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Dena Kids. Nah adik-adik, udah siap mau memuji nama Tuhan? Siap dong Kak di rumah. Betul Kak Susan. Nah adik-adik, kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah adik-adik. Selamat beribadah. Dilan, kenapa wajahmu cemberut begitu? Mamaku sedang pergi, Kak. Oh, jadi karena itu ya wajahmu muram begitu, Dilan? Bukan, Kak. Selama Mama pergi, aku dilarang untuk makan permen. Padahal kan aku suka sekali. Jadi, aku harus tunggu sampai Mama pulang, baru aku bisa makan permen. Itu baik sekali Dilan. Dilan sudah taat sama perintah mama. Sama dengan cerita hari ini yang akan Kak Durman dan Kak Susan bawakan. Kalau kita nurut dengan Tuhan Yesus, semua yang baik yang sudah Tuhan siapkan untuk kita akan terjadi. Betul Kak Susan? Betul banget Kak di rumah. Nah adik-adik, sebelum kita mulai cerita hari ini dan ibadah hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih buat berkat-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami datang mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap pujian tarian kami dan harapan kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau hadir di hati kami, berikan kami sukacita. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Saat langit menjadi gelap, sinar mentari tiada terlihat, hatiku kan selalu percaya Tuhan akan menjaga. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Oh, 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 oh. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua.
berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh 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 oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Make me an instrument to do work with you. Give me eyes that I may see where you want to lead. Make me an instrument to do work with you. Give me ears that I may hear when you call on me. Make me an instrument to do work with you. Give me feet that I may walk. I will follow you. Make me an instrument to do work with you. Give me hands that I may serve. Give to those in need. Make me an instrument to do work with you. Give me a loving heart. Help me do my part. Give me a loving heart. Help me do my part. Nah, adik-adik, yuk kita ambil Alkitab kita persiapkan hati kita, telinga, dan pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah Yusuf. Yusuf adalah anak dari Israel dan Rahel. Israel lebih menyayangi Yusuf dibandingkan 12 saudaranya yang lain. Karena itu, dia membuatkan Yusuf sebuah jubah yang bagus untuk menunjukkan betapa ia menyayanginya. Yusuf sangat suka dan senang menerimanya. Lalu saudaranya melihatnya dan mereka tidak suka. Suatu malam Yusuf bermimpi. Lalu ia bangun dan menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Ia berkata, "Coba dengarkanlah mimpiku. Suatu hari kita sedang mengikat berkas gandum di ladang.
Lalu berkasku berdiri tegak, kemudian datanglah berkasmu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Hal itu membuat saudaranya semakin membenci Yusuf. Lalu Yusuf bermimpi lagi, dan dia berkata kepada saudara-saudara juga ayahnya. Katanya, "Aku bermimpi lagi, ada sebuah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Tapi Yusuf ditegur oleh ayahnya. "Masa aku dan ibumu juga saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu?" Lalu saudara-saudaranya pun semakin marah mendengar mimpinya itu. Tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Suatu hari, saudara-saudara Yusuf sedang mengembalakan domba. Saat mereka melihat Yusuf datang, salah satu saudaranya berkata, "Lihatlah, si tukang mimpi itu datang. Ayo kita bunuh dan lemparkan dia ke dalam sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkapnya. Dan kita lihat apa jadinya mimpinya itu." Salah satu saudaranya bernama Ruben mau menyelamatkan Yusuf. Jadi dia berkata, "Janganlah kita membunuh dia, kita lemparkan saja ke dalam sumur ini." Saat Yusuf tiba, mereka langsung menyerang Yusuf dan mengambil jubah dari ayahnya dan melemparkannya ke dalam sumur. Lalu ada kelompok orang Midian lewat dan mendekat. Lalu Yehuda berkata untuk menjual Yusuf pada orang Midian itu. Lalu ia menjualnya dengan harga 20 sikal perak. Kemudian saudara-saudara Yusuf kembali kepada ayahnya membawa jubah warna-warni itu dan membuatnya percaya kalau Yusuf sudah mati oleh hewan buas. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir untuk dijadikan budak yang bekerja di rumah Potifar. Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub dan Ibu Rahel adik-adik. Yusuf juga memiliki 12 orang saudara. Tetapi kakak-kakaknya tidak menyukai Yusuf loh adik-adik, karena Bapak Yakub lebih menyayangi Yusuf. Yusuf bermimpi kalau kedua orang tua dan saudara-saudaranya akan sujud menyembah dia. Mimpi itu membuat saudara-saudaranya makin tidak menyukai Yusuf, Kak Susan. Saat kakak-kakaknya sedang menggembalakan domba-dombanya adik-adik, Yusuf mendatangi mereka. Karena mereka tidak menyukai Yusuf, maka mereka merencanakan hal yang jahat kepada Yusuf loh adik-adik. Kesian sekali, Kak. Yusuf dijahati saudara-saudaranya. Lalu, apakah rencana jahat mereka berhasil, Kak? Namun, karena kuasa Tuhan, maka rencana Tuhan dalam diri Yusuf tetap terjadi dan rencana jahat saudara-saudaranya tidak terjadi, Dilan. Kemudian, Yusuf dibawa oleh pedagang dari Mesir. Dan saudara-saudara Yusuf berkata kepada Bapak Yakub kalau Yusuf meninggal karena dimakan oleh binatang buas. Yusuf tinggal di Mesir dan bekerja di rumah Potifar adik-adik. Dia bekerja dengan rajin sekali. Tetapi Kak Durman, istri Potifar berkata bohong tentang Yusuf. Sehingga Yusuf pun dimasukkan ke penjara adik-adik. Tetapi di dalam penjara, Yusuf tetap percaya kepada Tuhan dan janji Tuhan. Setelah di dalam penjara, Yusuf mendapat kasih karunia untuk mengartikan mimpi Raja Firaun. Sehingga Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Hebat sekali ya adik-adik. Waduh, tangan buat Yusuf. Melalui Yusuf, ayah dan saudara-saudaranya serta orang-orang Mesir mendapatkan berkat terbebas dari bencana kelaparan. Jadi adik-adik, Tuhan adalah Allah yang besar. Kuasanya lebih besar dari apapun yang Yusuf alami. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf sendirian, sekalipun banyak hal yang tidak baik yang Yusuf alami. Tetapi Tuhan sanggup menggenapi janjinya bagi Yusuf. Dilan, cita-cita kamu nanti mau jadi apa emangnya? Aku ingin sekali menjadi pelukis, Kak. Wah, keren sekali Dilan cita-citamu. Tetapi apakah kamu sudah lancar menggunakan pensil atau pulpen dengan baik dan benar, Dilan? Bisa, Kak. Aku kan sudah bisa menulis. Jadi, aku pun pasti bisa menggambar.
Awalnya susah sekali aku belajar menulis, Kak. Aku sering menangis karena sulit. Tapi Mama selalu membimbing aku sampai aku bisa menulis. Aku sekarang mau berlatih menggambar. Hebat sekali Dilan. Terus taat berlatih ya Dilan. Karena Tuhan berkuasa atas setiap usaha yang kita lakukan. Pastinya, Kak. Aku akan rajin berlatih melukis sampai Tuhan menjadikan aku seorang pelukis yang terkenal. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Mazmur 96 ayat 4. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Mazmur 96 ayat 4. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Adik-adik, yuk kita ambil peralatan kita, karena saat lagi kita akan bersama-sama beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan siapkan bahan-bahan yang sudah disiapkan Papi Mami. Bahan kelas kecil, karton hitam ukuran A5, pom-pom yang besar warna oranye, yang kecil warna putih, kapas bulat, manik-manik berbentuk bintang, double tip, gunting, lem uhu. Karton hitamnya digunting ujung-ujungnya, jadi tidak lancip sudut-sudutnya ya. Pasang double tip di sekeliling dari karton hitam ini. Setelah dipasang, dibukakan double tipnya karena kita mau tempelkan kapas bulat yang tadi. Nah, kapas bulat ini ditempelkan di keliling karton hitamnya ya. Sekarang kita mau ambil lem uhu. Lem uhunya ini buat nempelin pom-pomnya. Nah, ini adalah alam semesta. Nah, ini menggambarkan matahari. Lalu, pom-pom yang kecil, ini bulannya. Nah, sekarang kita mau tempel bintangnya. Bintang ini manik-manik yang udah ada gambar bintangnya. Nah, ini adik-adik, ada 11 bintang, matahari, dan bulan yang ada di dalam mimpinya Yusuf. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami ceritakan kepada anak-anak mimpi atau janji apa yang Tuhan sudah berikan dan sudah digenapi, dan bagaimana cara mendapatkannya. Ajak anak-anak untuk berdoa dan minta janji Tuhan bagi anak-anak sendiri. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Nah adik-adik, di layar handphone adik-adik dan di layar TV adik-adik ada QR code, dan minta tolong sama papa mama untuk scan QR code tersebut untuk memberikan persembahan. Nah sebelum kita memberikan persembahan adik-adik, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan. Tolong berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ya Tuhan, dan agar persembahan ini bisa untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. There's no greater power than the power of our God. There's no greater power than the power of our God. I sing the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas above and build the lofty sky.
kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami ingin berdoa untuk Pak Niko dan Pak Samuel. Tolong berkati mereka dan keluarga mereka ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk Presiden kami Pak Joko Widodo agar bisa memimpin Indonesia dengan baik. Dan kami juga ingin berdoa untuk COVID agar bisa cepat berlalu. Dan kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu agar bisa mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik semuanya angkat tangannya, kita mau menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, biarlah damai sejahtera, sukacita yang senantiasa melingkupi adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Nah, kita udah berakhir untuk ibadah hari ini. Jangan bersedih, karena minggu depan kita ketemu lagi. Happy Sunday. God bless you. Dadah. Dadah.